Professor? Will's body is dying, but his mind is a pattern of electrical signals that we can upload into pen. Ev, he's not a monkey. All of your senses, your sight, hearing, feeling, pain, these are all electrical signals sent by neurons to your brain. Oh my God. Dalam film Transcendence, diceritakan Will Castor berhasil mengupload pikirannya ke komputer, sehingga walaupun tubuhnya mati, pikirannya masih hidup di dalam komputer. Dan karena otaknya sudah menyatu dengan AI, kecerdasannya pun meningkat sampai di luar batas. Sehingga Will pun bisa melakukan hal-hal di luar nalar, seperti menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta, bahkan bisa menciptakan ulang tubuhnya sendiri. Hingga pada akhirnya, Will pun dianggap sebagai ancaman karena mulai mengontrol segalanya. Sehingga ia pun harus dihentikan. Evelyn, come here! Evelyn, come with us! Ya tentu saja film ini berlebihan. Mana ada teknologi bisa merubah seseorang menjadi seperti Tuhan. It may be intelligent, may even be sentient, but this is not Will. Tapi guys, film ini menggambarkan apa yang oleh para ilmuwan disebut singularity. Sebuah hipotesis tentang masa depan di mana teknologi sudah tidak bisa dikontrol lagi. Ray Kurzweil, seorang ilmuwan Amerika, dalam bukunya The Singularity is Near, mengatakan bahwa singularity ini akan terjadi karena teknologi tidak berkembang secara linear, tapi eksponensial. Artinya teknologi meningkat 2 kali lebih cepat dari yang kita duga. By the time we reach 2020, AI is solving these tests pretty much as fast as we can create them. Kalau ini terus berlanjut, AI pun pada satu titik akan setara dengan kecerdasan semua manusia kalau disatukan. And in a short time, its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world. Menariknya, menurut buku ini, singularity akan terjadi ditandai dengan mulai bergabungnya otak manusia dengan komputer. Dan itu sudah mulai terjadi. The neurons are like wiring. You kind of need an electronic thing to solve an electronic problem. These can all be solved with an implantable neural link. Elon Musk saat ini sedang mengembangkan chip otak yang disebut Neuralink. Dan chipnya ini sudah berhasil membuat seekor monyet bisa melakukan telepati. This is telepathic typing. He's not actually using a keyboard. He's moving the cursor with his mind. Dan kalian perlu tahu bahwa yang mengembangkan teknologi ini bukan hanya Elon Musk, tapi banyak. Karena teknologi ini sudah umum disebut Brain Computer Interface atau BCI, teknologi yang bisa menghubungkan otak kita dengan komputer. They both have a neurodegenerative disease called ALS, means they can't move their hands or speak clearly. But they can now text thanks to a Brain Computer Interface or BCI. Tinggal pertanyaannya, apakah teknologi ini juga bisa digunakan untuk mengupload pikiran manusia ke komputer seperti di Transcendence? You could upload, you could basically store your memories as a backup. And ultimately, you could potentially download them into a new body or into a robot body. The future is going to be weird. Ya, masa depan akan sangat aneh. Karena itu simak video ini sampai habis, kita akan bahas sampai tuntas. Pokoknya siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. You want to create a god. The combined intellect of the neuroscientists, engineers, mathematicians, and hackers pales in comparison to even the most basic AI. Oke guys, konten ini akan banyak mengambil sumber dari film Transcendence karena ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Dan fakta menariknya, di film ini ada Elon Musk sebagai cameo, duduk di salah satu kursi ketika mendengarkan presentasi tentang AI. Entah apa alasannya dia dihadirkan di sana, tapi Elon Musk ada hubungannya dengan semua teknologi yang dibahas di film ini. Jadi, mari kita bahas. So now imagine such an entity with a full range of human emotion, even self-awareness. Some scientists refer to this as the singularity. Pertama, kalian harus tahu dulu apa itu singularity. Singularity adalah istilah yang diambil dari matematika dan fisika.
Kalau kalian pernah nonton konten tentang black hole di channel ini, kita pernah bahas bahwa singularity adalah ujung dari black hole, di mana kelengkungan ruang waktu sudah tak terhingga, sehingga hukum fisika pun sudah tidak berlaku. Sedangkan dalam matematika, singularity adalah titik di mana sebuah kurva tiba-tiba naik menuju tak hingga, atau ketika semua bilangan dibagi 0, nilainya sudah tidak bisa didefinisikan lagi. Intinya singularity adalah sesuatu yang sudah di luar hitungan manusia, atau sudah di luar logika manusia. Itu makanya singularity sering disandingkan dengan kata transcendence, yang artinya di luar batas normal. Some scientists refer to this as the singularity. I call it transcendence. Nah, dalam konteks teknologi, istilah singularity ini kemudian diambil untuk mendefinisikan sebuah zaman di mana perkembangan teknologi sudah tidak bisa dikontrol lagi. Contohnya ketika AI sudah tidak bisa dibedakan lagi dari manusia, atau dalam kata lain sudah berubah menjadi makhluk berkesadaran atau sentient. Para ilmuwan menyebutnya strong AI. Your lab is the only one that can wake up a strong AI. Strong AI is defined as a machine that is generally as intelligent as a human being. So not only could it drive your car, it could also make pancakes for you in the morning. Kalau AI sudah berubah menjadi strong AI, maka dia bisa mengembangkan dirinya sendiri, dan kecerdasannya akan berkali-kali lipat dari manusia. Bahkan katanya, kecerdasannya pada saat itu akan setara dengan semua kecerdasan manusia kalau disatukan. Under super strong AI, we began to see machines that are improving themselves. And in a short time, its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world. Oh my God, he's reordering his own code. Banyak ilmuwan yang percaya singularity ini akan terjadi karena faktanya teknologi tidak berkembang secara linear, tapi eksponensial. Ini salah satunya didasarkan pada hukum Moore. Hukum Moore adalah prediksi yang dibuat oleh Gordon Moore, pendiri Intel di tahun 75. Dia mengatakan bahwa jumlah transistor dalam sebuah prosesor atau chip akan meningkat 2 kalinya setiap 2 tahun. Dan prediksinya itu terbukti. Buat kalian yang belum tahu, transistor itu komponen yang paling kecil di dalam komputer. Ukurannya lebih kecil dari rambut manusia. Transistor lah yang membuat komputer bisa bekerja. Karena ukurannya sangat kecil, sekeping prosesor atau chip, jumlah transistornya bisa jutaan sampai miliaran. Nah, jumlah ini terus meningkat secara eksponensial. Kalian bisa bayangkan, transistor itu seperti sarafnya komputer. Maka semakin banyak jumlah transistornya, kecepatan berpikirnya komputer pun semakin cepat. Dan itu berpengaruh pada kecepatan perkembangan AI. By the time we reach 2020, AI is solving these tests pretty much as fast as we can create them. You can imagine what happens 2021, 2022, 2023. Itu makanya Ray Kurzweil dalam bukunya The Singularity is Near berani meramalkan singularity ini akan terjadi pada tahun 2045, sekitar 20 tahun lagi dari sekarang. By 2045, we'll have expanded the intelligence of our human-machine civilization a billion-fold. That will be singularity. We borrowed this metaphor from physics to talk about an event horizon that's hard to see beyond. Nah, tapi di sini kalian harus tahu bahwa AI tidak akan berkembang tanpa penelitian secara mendalam terhadap otak manusia. Karena AI pada dasarnya dibuat untuk meniru kecerdasan manusia. Karena itu disebut AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan atau kecerdasan tiruan. Maka ini bagian mengerikannya. Singularity tidak hanya akan terjadi di dunia AI, tapi juga pada manusianya sendiri. Karena penelitian terhadap otak manusia bukan hanya mendorong AI semakin cerdas, tapi para ilmuwan pun lama-kelamaan mengetahui bagaimana cara ngehack otak manusia. The effort to develop a strong artificial intelligence has led to significant advancements in the field of neural engineering, as well as our understanding of the human brain. Itu makanya bukunya Ray Kurzweil tadi, judul lengkapnya The Singularity is Near, When Humans Transcend Biology, ketika manusia sudah melampaui keterbatasan biologisnya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana otak manusia bisa dihack menggunakan teknologi yang namanya BCI. This is telepathic typing. And they learn to control the keyboard with clicks directly coming from their brain. Will's body is dying, but his mind is a pattern of electrical signals that we can upload into pen. Otak manusia tersusun dari sel-sel saraf yang disebut neuron. Makanya semua kajian tentang otak disebut neuroscience.
Yang menarik dari sel saraf dibandingkan sel-sel lainnya adalah dia bekerja seperti kabel, berkomunikasi menggunakan aliran listrik melalui cairan kimia yang disebut neurotransmitter. Jadi ketika kalian menggerakkan tangan, pada dasarnya itu adalah sinyal listrik yang dikirimkan otak melalui tulang belakang hingga sampai di otot tangan. Dan otot pun merespon dengan menarik atau mengendur. Makanya kalau jalur listrik dari otak ini terganggu, otomatis tangan kita tidak bisa digerakkan. Itu yang terjadi pada orang lumpuh. In the spinal cord, they synapse. That is, make a connection with another motor neuron, a lower motor neuron, which sends these movement intentions to the muscles, which contract, and in turn you have movement. Tapi yang menarik, walaupun tangan kalian lumpuh tidak bisa digerakkan, sinyal listrik di otak kalian tetap menyala ketika berpikir untuk menggerakkannya. Sinyal listrik inilah yang kemudian bisa dibaca menggunakan alat yang namanya EEG, Electroencephalogram. Dengan alat ini, para ilmuwan bisa memetakan bagian mana saja dari otak yang menggerakkan tangan, kaki, atau anggota tubuh lainnya. Bahkan dengan memperhatikan pola dari gelombangnya, mereka bisa membedakan apakah tangannya bergerak ke kiri, ke kanan, depan, belakang, atau atas dan bawah. Sehingga secara prinsip, sinyal listrik yang dibaca oleh EEG ini bisa digunakan untuk menggerakkan alat elektronik seperti tangan robot atau kursor komputer. Inilah konsep dari BCI, Brain Computer Interface. They both have a neurodegenerative disease called ALS, means they can't move their hands or speak clearly. But they can now text thanks to a brain-computer interface, or BCI. Assuming that implanting an electrode into his brain doesn't actually kill him and that this works, at the very best you'll be making a digital approximation. The neurons are like wiring, and you kind of need an electronic thing to solve an electronic problem. Tapi yang paling ekstrim adalah teknologinya Neuralink. Mereka memperkecil alatnya sehingga bisa ditanam langsung di otak kalian melalui prosedur operasi. Jadi kalian tidak akan tampak menggunakan alat apapun karena chipnya ada di dalam. So this shows you a sort of close-up view of the electrodes being inserted in the brain. Chipnya ini dilengkapi dengan Bluetooth dan baterai yang bisa dicas secara wireless. Dalam demonya, mereka berhasil membuat monyet ini tampak seperti bisa melakukan telepati, mengkontrol kursor komputer yang ada di layar hanya dengan pikirannya. Itu karena di dalam kepala monyet ini sudah ada chip dari Neuralink. This is telepathic typing. He's not actually using a keyboard. He's moving the cursor with his mind. And the thing that's interesting is that you can't even see the neural implant. Mengerikannya, chip ini bahkan bukan hanya bisa mengontrol dari dalam keluar, tapi juga dari luar ke dalam. Contohnya babi ini. Babi ini sudah ditanami chip dari Neuralink. Perhatikan bagaimana mereka bisa mengontrol gerak kaki babi ini. Okay, so let's stimulate an electrode. So here's one electrode on one thread that when we stimulate causes a flexion movement of the leg. So on the left you can see the movement of the joints, and you can also see the time series of the stimulation pattern in yellow. Yaitu bagian mengerikannya dari teknologi ini. Bagaimana kalau otak kita kemudian bisa dikontrol oleh orang yang tidak bertanggung jawab? The physical enhancements are just the start. What do you mean? It's also connected to me. All of your senses, your sight, hearing, feeling, pain, these are all electrical signals sent by neurons to your brain. Lebih jauh lagi, Elon Musk mengklaim kalau chip ini akan mampu menyembuhkan lumpuh, buta, tuli, pokoknya semua penyakit yang berhubungan dengan saraf. Karena pada dasarnya, semua penyakit itu hanya soal aliran listrik di dalam otak. Dan itu bisa diperbaiki dengan algoritma yang dikirimkan melalui chip ini. If you put a device on both sides of your visual cortex, that would give you 32,000 points of light to make an image in someone who's blind. Jadi kembali lagi ke soal singularity. Teknologi BCI adalah salah satu teknologi yang mungkin berpotensi membuat manusia melampaui keterbatasan biologisnya. Pertanyaannya, apakah teknologi ini juga bisa digunakan untuk mengupload pikiran manusia ke komputer? Elon Musk mengklaim kalau chipnya bisa melingkupi seluruh otak kalian, maka mengupload pikiran manusia ke komputer itu mungkin. Essentially, if you have a whole brain interface, everything that's encoded in memory, you could upload. You could basically store your memories as a backup. Then ultimately, you could potentially download them into a new body or into a robot body. Tapi guys, tidak semudah itu. Karena otak manusia sangat kompleks. Di dalam otak manusia terdapat 100 miliar sel saraf. Yang masing-masing sel saraf saling terhubung satu dengan yang lain. Yang total sambungannya, yang biasa disebut sinaps, mencapai 1000 triliun sinaps.
Itu makanya otak manusia adalah mesin paling kompleks di alam semesta. Bahkan para ilmuwan mensejajarkan otak dengan alam semesta itu sendiri, karena kerumitannya sebanding dengan jumlah bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Ini yang membuat sekelompok ilmuwan dari Swiss berani investasi besar-besaran untuk membuat satu proyek yang cukup gila, yaitu merekonstruksi dan mensimulasikan otak manusia di dalam komputer yang disebut Human Brain Project. The goal is a digital reconstruction and simulation of the brain. That if you build it and you follow the biology, that it will behave like a brain. Jadi tujuan dari proyek ini adalah membuat otak digital. Tapi jangan samakan dengan AI yang seluruh algoritmanya menggunakan komputer. Ini betul-betul direkonstruksi dari otak manusia dengan cara men-scan seluruh sel saraf di otak manusia dan membuat versi digitalnya. Tapi perhatikan bagaimana sulitnya mereka melakukannya. Tahun 2015, mereka mengklaim berhasil mensimulasikan otak tikus. Ya, otak tikus, karena itu yang paling mudah. Tapi itu pun sudah sangat kompleks, dan mereka hanya bisa mensimulasikan sebagian kecil saja. Perhatikan bagaimana kusutnya sel saraf yang sebagian kecil ini. Every neuron is different. It's the same in the forest. Every pine tree is different. You may have many different types of trees, but every pine tree is different. And in the brain it's the same. So there's no neuron in my brain that's the same as another, and there's no neuron in my brain that's the same as in yours. Nah, untuk merekonstruksi dan mensimulasikan sel saraf yang sebagian kecil ini saja, mereka membutuhkan superkomputer. Komputer yang ribuan kali lebih cepat dari komputer yang kalian punya di rumah. And in fact, you need one laptop to do all the calculations just for one neuron. So you need 10,000 laptops. So where do you go? You go to IBM. And you get a supercomputer because they know how to take 10,000 laptops and put it into the size of a refrigerator. Sekarang bayangkan otak manusia jutaan kali sampai miliaran kali lebih kompleks dari ini. Komputer macam apa yang bisa mensimulasikannya? Dalam Transcendence, otak Will Castor direkonstruksi menggunakan komputer kuantum. Kita tidak tahu apakah komputer kuantumnya Google bisa melakukannya. Itu baru prosesornya, bagaimana dengan memorinya? Nick Bostrom dalam bukunya Whole Brain Immolation menghitung bahwa untuk mensimulasikan otak manusia setidaknya butuh 100 triliun terabyte. Servernya Google saja tidak punya sebanyak itu. Servernya Google hanya punya sekitar 10 juta terabyte. Artinya butuh 10 juta servernya Google hanya untuk mensimulasikan satu otak manusia di dalam komputer. Gila kan? Tapi guys, terlepas dari itu semua, apapun upaya meniru otak manusia atau ngehack otak manusia, ada satu permasalahan yang sampai saat ini belum terpecahkan, yaitu masalah consciousness, kesadaran. Kesadaran tidak bisa dipisahkan dari intelijensinya manusia. Sayangnya sampai saat ini, para ilmuwan belum bisa menjawab apa itu kesadaran dan bagaimana kesadaran bekerja. Can't program a machine to be self-aware because we have no idea how our own consciousness works. What is the nature of consciousness? Is there a soul? Inilah titik buntunya. Sekalipun ada teknologi yang bisa mengambil data otak manusia, apakah ketika kita diupload ke komputer, kita betul-betul hidup dengan pikiran, perasaan, dan keyakinan yang sama? We built this from Pin's core. We don't know how much of Will's consciousness actually survived. Ya, tapi setidaknya dari sini kita bisa belajar bahwa kita dianugerahi otak yang luar biasa canggih, sampai tidak ada satupun ciptaan manusia yang bisa menirunya. And in fact, you need one laptop to do all the calculations just for one neuron. Fungsi utama otak adalah untuk kita menilai, menganalisa, membedakan mana yang baik dan yang buruk. Lalu kesadaran kitalah yang memutuskan mana yang paling baik. So what we do is we compare the buildings within our perceptual bubble and we make a decision. And what that illustrates is that decisions are the key things that support our perceptual bubble. It keeps it alive. Without decisions, you cannot see, you cannot think, you cannot feel. Maka kalau kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, bahkan seringkali terjerumus pada yang buruk, maka bisa jadi otak kita tidak berfungsi dengan baik. Atau mungkin memang otak kita hanya sebatas aliran listrik, tidak punya kesadaran seperti mesin. Can you prove you're self-aware? That's a difficult question, Dr. Taggart.